paling mendesak kalau menurut saya lini depan ya. Masih ada Gustavo Almeida ya. Tapi kalau misalnya menghadapi lawan yang kelasnya seperti Persib, Persebaya, mungkin Borneo atau Dewa, itu butuh striker yang memang harus lebih tajam, harus lebih bagus ya. Dengan materi seperti kemarin, kita bakal berbicara panjang nih di ACL 2. Ternyata nggak juga. Ketemu tim Thailand susah juga. Untuk di grupnya kan juga nggak mulus juga kan sebetulnya. Perjalanan dari Persib nggak mudah gitu. Ternyata ada kalahnya juga lawan tim Singapura gitu. Lawan tim-tim Malaysia juga nggak menangnya mudah juga. Jadi dia udah melihat ini gue harus berbicara di level Asia gitu. Mungkin ya ketika komparasinya adalah klub-klub zaman sekarang, in order untuk bisa bertarung di level atas, ya lo harus belanja gila-gilaan. Halo people, selamat datang kembali di Talk with Me, Talking with It's Me. Woo! Kemarin sore terjadi suatu pertandingan yang sangat bersejarah, ya nggak sih? El Clasico Indonesia. El Clasico Indonesia di Pramusim ini. Tadi kemarin nonton nggak? Ya, pasti nonton. Pasti nonton nih, kita udah pakai biru-biru nih. Biru identitas. Iya nih, udah tau lah siapa yang menang ya. Persija 2-1. Gila emang. Berarti hari ini kita bahas dong. Bahas. Dan ada juga pertandingan lainnya kan Persebaya. Ini Arema. derby Jawa Timur. Betul. Persebaya dan Arema ntar juga kita bahas. Nah, tapi kita nggak berdua doang. Ya, Kita ada dua guest spesial kita nih. Ada Bung Erwin dan Bung Sato Haryo. Wow. Gimana Bung nonton game tadi malam? Nggak malam, sore. Sore. Persija berhasil kalah. Salah, dibalik deh. Persib berhasil menang. Dari Persija 2-1. Tapi bisa dibilang Persija juga bagus lah ya performanya, walaupun ujung-ujungnya 2-1 kekalahannya dari 2 itu ya. Ya. Gimana Bung kalau dilihat-lihat tadi malam, tadi Iya. sore? Sebetulnya kan kalau kita ngelihat dari game pertama ya, game pertama kalah dulu 0-1, lalu imbang, habis itu 2-2 dan terakhir menang 4-1. Sebetulnya kalau ngelihat dari sisi permainan secara overall, Persija ada progres yang lumayan signifikan gitu ya. Target mereka untuk bisa lolos akhirnya tercapai, walaupun tercapainya di 10 menit terakhir ya. Mereka bisa mencetak 3 gol waktu lawan PSMS ya, akhirnya mereka bisa menang 4-1. Itu masuk ke game lawan Persib, sebetulnya mereka punya kepercayaan diri yang oke lah. Kita bicara tim yang ditinggal cukup banyak pemain. Sebetulnya kalau kita ngelihat kemarin timnas, backbone-nya itu kan Persija semua tuh. Kalau kita bicara lini belakang dari Nadio dan 3 back-nya semuanya dari Persija gitu. Persibnya pun sebetulnya pemainnya juga banyak. Ada di sana. Orang mengatakan bahwa kayaknya bakal agak sedikit kurang seru nih ketika pemain intinya pada nggak ada. Tapi ternyata nggak juga ya. Pemain-pemain yang existing yang ada di tim ternyata bisa menunjukkan performance yang layak sebagai tim yang akan berlomba untuk memperebutkan gelar juara BRI Super League di musim depan gitu. Persija balik lagi ketika Sintayong melatih, orang skeptis ini pelatih bakal bisa nggak ya mainin sepak bola ofensif. Dia menyajikan sepak bola seperti itu. Padahal kan kalau akhir-akhir karirnya di timnas Indonesia kan kita taunya dia mainnya defense to counter ya, kebanyakan manfaatin counter gitu. Tapi dari 3 game tadi dan termasuk lawan Persib nunjukin bahwa mereka bagus ketika timnya ofensif. Apa yang ditunjukin pelatih sebelumnya ketika megang Persija kan ofensif banget tuh. Makanya kadang-kadang justru jebolnya di belakangnya gitu. Tapi cukup balance ya tim dari Sintayong untuk bisa membuat tim ini dengan materi yang seadanya dalam tanda kutip gitu. Tetap bisa ngelawan, tertinggal, akhirnya bisa sedikit-sedikit mencoba untuk menyamakan skor. Ada beberapa tendangan yang kena tiang, kena mistar, satu lagi melambung, sayang banget padahal sudah kosong banget ya. Kalau tap-in aja tuh bisa masuk, mungkin hasilnya akan berbeda gitu, akan dibawa ke perpanjangan waktu gitu. Tapi ya Persib lagi-lagi ya nunjukin ini tim juga stabil juga ya. Dari sisi permainan menangnya 1-0, 1-0, 1-0 tapi ya cukup layak lah dari sisi permainan. Tolic ternyata udah bisa ngeramu tim ini dengan pemain-pemain yang ada, manfaatin banyak pemain cadangannya dan masukin beberapa pemain baru, udah lumayan bisa nyetel gitu. Jadi ya kalau nonton pertandingannya sih kemarin seru, cuman ya sayang ya beberapa kesempatannya Persija gagal dimanfaatin menjadi gol. Nah, Bung Erwin mungkin kalau melihat pertandingan sebenarnya seimbang ya.
saling serang dua-duanya, permainan juga dua-duanya oke lah, atraktif, menghibur. Faktor yang menjadi Persija kalah tuh apa nih? Finishing kah mungkin yang masih perlu diperbaiki atau apa? Persija kalahnya karena dia kalah banyak mencetak gol dari Persija. Ini tadi di awal kan disebut El Clasico. Kayak Bigmu kamu izin. El Clasico Persib lawan Persija. Sebenarnya El Clasico Persija itu di zaman yang now aja, karena kalau El Clasico itu sebetulnya Persib itu lawannya PSMS. Di zaman dulu El Clasico-nya Indonesia itu Persib PSMS, dua tim yang dulu menguasai sepak bola Indonesia. Tahun 85-an itu, ini saya diceritain bapak saya gitu ya. Kirain. Itu di final divisi utama Persib lawan PSMS itu penontonnya sampai sekarang belum pernah terpecahkan 150.000 di GBK. Jadi sampai central ban, sampai di pinggir-pinggir. Nah itu sekarang PSMS-nya lagi di divisi bukan di divisi topnya, sehingga El Clasico-nya akhirnya jadi Persija karena memang persaingannya kuat sekali ya, rivalitasnya kuat sekali. Nah kalau ditanya kenapa Persija kemarin kalah, yang harus dilihat kemarin Persija itu kalau dibandingin sama Persib, pemainnya sama-sama banyak dipanggil ke timnas, tapi Persib itu persiapan untuk 4 kompetisi, ya pemainnya lebih banyak, kualitasnya juga beda tipis, 11-12 atau 12-13 gitu ya. Jadi ketika yang 7 orang dipanggil ke timnas, yang ada di Persib sekarang itu kualitasnya menurut saya sama, ya. Ada pemain asing, beberapa pemain asing yang kualitasnya juga bisa langsung nyetel gitu ya, Balsa Sekulic, Mutombo di belakang ya, bukan Dikembe Mutombo ya. Nombok kalau dia. Pemain basket. Jadi Persija dengan tidak adanya Rizky Ridho dan kawan-kawan, ada Nadio juga yang pemain baru, Raihan Hanan, itu kelihatan memang kualitasnya belum terlalu bisa untuk digantikan oleh pemain-pemain yang ada sekarang, terutama pemain-pemain mudanya gitu ya. 3 pemain yang dipasang sama STY kemarin di depan itu semuanya pemain Indonesia asli ya. Di kirinya ada Arli, di tengah ada Excel ya. Excel pemain bola bukan penyanyi. Ada Witan juga di kanan. Jadi Persija dengan STY itu menurut saya bukan dalam kekuatan yang benar-benar terbaiknya gitu. Jadi sehingga ketika kalah kemarin dengan menunjukkan perlawanan seperti itu dan peluang-peluang yang banyak juga gitu ya, udah lumayan banget kalau menurut saya ya. Jadi dengan pelatih yang baru menangani klub ya, kalau di timnas STY udah, tapi kalau di klub kan belum. Pemain-pemain yang sebagian besar dibongkar dari musim lalu. Musim lalu kan aroma Brasilnya itu banyak ya, pelatihnya juga Brasil. Ini banyak yang pergi, pemain-pemain baru, ada pemain muda dan bisa memperlihatkan perlawanan kayak kemarin itu sudah lumayan banget gitu ya. Satu peluangnya Excel itu yang gawangnya udah kosong gitu ya, dia dapat dari Witan. Itu bisa 2 minggu kali dia nggak tidur nyenyak ya. Apa jangan-jangan beneran Excel penyanyi tuh? Jadi dengan kekuatan seperti itu, dengan pemain yang banyak dipanggil ke timnas, dengan kedalaman skuad yang tidak sebaik Persib, sudah sangat lumayan sih Persija. Tapi mungkin Persib, kalau kata Bung Erwin tadi kita ya sebelum podcast bilang bahasa animenya OP. Ya. Overpower. Jadi konklusinya kayak Persija sebenarnya udah bagus ya. Dari pemainnya itu udah bagus, tapi tidak sesampai bagusnya Persib ya. Belum sampai segitu ya. Levelnya belum ya. Ya karena pemain-pemainnya tidak dipersiapkan untuk di beberapa kompetisi gitu kan. Kalau Persib kan memang di beberapa kompetisi ada 4 ya. Sehingga oke, sama-sama misalnya 30 lah pemainnya. Tapi Persib 30 itu hampir rata gitu. Jadi nggak timpang kualitasnya tuh nggak timpang kalau di rotasi. Nah, ini Persija belum sampai ke level itu. Sebenarnya dua-duanya sama-sama pincang, dua-duanya banyak pemain kuncinya dipanggil timnas ya. Persib sama, Persija sama, tapi mungkin beda. Kalau dipanggil ke timnasnya iya banyak, tapi lebih pincang Persija. Karena yang ada di Persib sekarang ya pemain-pemain asingnya, terus yang ada di situ ya pemain yang masih ada di situ ya bagus-bagus gitu. Antar lininya juga masih ada kan kayak. Kalau Persija belakangnya hampir semua ada kan. Ya mungkin kalau nambahin ya komparasi Persib di musim lalu ya, ketika mereka ditinggal 8 pemain kan orang berpikir tim ini bakal timpang gitu kan. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain yang tersisa setelah 8 pemain itu pergi, sebelum ada tambahan pemain-pemain barunya ya, itu sebenarnya juga pemain-pemainnya berkualitas juga. Kalau kita bicara label timnasnya juga masih banyak yang ada di situ gitu kan. Ada Mark Locke sebetulnya masih di situ, ada Adam Alis, ada Kakang,
ada Beckham, Dimas Derajat, sebelumnya si Dewangga juga sempat ada juga. Sebetulnya pemain-pemain yang ada di situ nggak jelek-jelek banget, makanya tadi Erwin bilang cukup berkualitas, nggak terlalu jomplang dari sisi pemain yang ada, yang ditinggal oleh pemain-pemain inti yang bermain di AFF gitu. Jadi memang dari musim lalu pun ketika mereka ditinggal pemain banyak pun cukup kualitasnya memadai untuk mereka bisa bersaing. Tinggal gimana pelatih bisa ngerotasinya. Ya sekarang pun kejadiannya sama gitu. Walaupun banyak yang dipanggil, bukannya cabut ya, tapi dipanggil ke timnas. Yang ada di dalam tim pun pemain-pemainnya juga masih yang bagus-bagus juga. Ditambah lagi pemain barunya ternyata bisa nge-tune in dengan bagus banget gitu ya. Terutama Balsa ya, dari sisi penampilan luar biasa. Kita kan melihat Persib tuh kalau lini depan kan kayaknya banyak masalah lah di musim lalu, tapi ternyata Balsa bisa ngatasin. Paling nggak di Piala Presiden ini sudah terlihat jauh lebih baik ketimbang pramusim mereka di musim lalu ya ini. Ya. Yang lolos grup aja mereka kan enggak tuh. Seri sekali, kalah sekali kalau tahun lalu. Tapi sekarang ya dari fans Persib pun mengatakan bahwa dari sisi permainan lumayan oke lah. Nah Persija kebalikannya. Materi yang tersisanya memang nggak semengkilap yang ada di Persib sekarang gitu. Tapi gimana mereka bermain sebagai sebuah tim, nah itu cukup menjanjikan gitu. Apa yang dijanjikan oleh Sintayong, apa yang ditawarkan di atas lapangan, ternyata sejalan gitu. Pemainnya bisa nih tampil ofensif, gigit juga, staying powernya ada juga, mencetak gol-gol di menit akhirnya untuk bisa memasakkan sebuah hasil untuk wajib menangnya bisa didapetin juga. Jadi kalau dilihat sisi positifnya, positif banget sebetulnya Persija mengarungi turnamen kali ini. Tinggal kalau di Liga tinggal konsistensi aja. Ya, bicara konsistensi sama pemain-pemainnya nanti bisa ngejel nggak nih? Yang baru-baru datang kan belum lengkap nih. Persija bakal datangin siapa-siapa lagi kan kita belum tahu juga ya. Nah itu mungkin tuh masalah pemain nih kan sama-sama jor-jorannya nih Persib sama Persija. Kalau melihat secara ya dari 3 pertandingan lah di Piala Presiden mungkin ada yang flop kah gitu di baik Persib atau Persija dengan harga-harganya yang nggak murah tentunya mendatangkan pemain asing ya. Kalau yang flop itu yang dinilai yang flop sama yang berhasil itu kalau dari sudut pandang saya agak beda gitu ya. Kalau yang berhasil itu bisa langsung kelihatan. Tapi apakah kalau misalnya pemain baru terus belum terlalu bagus tampilnya apakah flop? Belum tentu. Karena kan pasti pemain butuh waktu gitu ya. Jadi kalau yang belum kelihatan oke di Persib atau di Persija, saya pikir masih butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya yang bagus ya kelihatan kan, Basa Sekulic ya, Luka Menalu meskipun dia nggak mencetak gol seperti Balsa, tapi dia perannya juga bagus di Persib. Sementara kalau di Persija saya ngelihatnya yang kelihatan eye catching tuh Dennis Kollinger yang di belakang ya. Itu yang kelihatan wah ini kayaknya bagus nih si Kollinger nih, dan dia kan harus beradaptasi dengan teman-temannya yang baru kan. Kalau yang flop kayaknya saya belum berani untuk ini ya karena baru 3 pertandingan. Yang menarik kan di Persija kan Stefan Loncar. Loncar kan termahal ya pemain termahal di liga untuk saat ini gitu. Berapa dia ya? 20 miliar kalau. Nah, itu mungkin kalau melihat ya secara permainannya apakah worth it enggak nih atau bayar segede gitu ya. Kan sebelumnya Peralta lebih murah nih tapi gak jadi gitu diganti sama dia gitu. Harusnya waktu yang bisa menjawab ya. Karena kan baru 3 pertandingan, tapi kalau dia ditaruh di tengah, dia sama Colnago ya, Fabio Colanego ya. Kemarin sama Denis Figo. Denis Figo mainnya agak ke depan. Ini juga berani juga ya Coach STY memainkan pemain-pemain muda seperti Denis Figo dan Ardiansyah jadi starter di pertandingan meskipun pramusim tapi berat lawan Persib. Ya bicara Stefan Loncar, dia juga harus membuktikan bahwa dia ditaruhnya di lini sentral gitu ya. Sekali lagi, saya belum berani untuk bilang bahwa wah ini works nih, ini sepadan nih gitu. Karena baru 3 pertandingan. Tapi kalau ngelihat dari cara mainnya kemarin dengan Loncar ada di tengah di lini sentral, menjanjikan. Entah ini menjanjikannya positif atau ke arah flop. Sekali lagi belum berani untuk tinggal butuh waktu aja. Belum berani untuk menilai. Menjanjikan yang mana aja nanti itu ya. Ya kayak pemain-pemain yang kemarin Brazil itu kan juga nggak sepanjang musim konsisten juga kan. Tajam banget, tiba-tiba hilang, balik lagi, naik turun lah performance-nya. Jadi kita nggak bisa ngukur, apalagi baru pramusim gitu ya. Tapi beberapa spark sih udah kelihatan ya, kayak Detan tuh udah nunjukin penampilan yang oke gitu. Dia ngasih assist juga,
dimasukin bisa memberikan impact signifikan gitu saat dimainkan itu. Jadi pemain-pemain mudanya juga ternyata bisa nunjukin kualitas gitu, walaupun mungkin bukan sebanding dengan harga pemain-pemain mahal gitu ya, tapi dari sisi kualitas sudah cukup menjanjikan lah pemain-pemain muda Persija. Karena tentunya pasti ekspektasinya tinggi nih, karena kemarin kan kayak Maxwell keluar, Ya. artinya kan berharap mungkin Persija nih mencari pengganti yang sepadan ya. Iya, itu yang belum kita tahu ya bakal sampai mana. Nanti liga dimulai bakal datang beberapa lagi pemain. Kalau ngelihat sih kalau untuk nandingin Persib ya pasti butuh tambahan beberapa pemain lagi ya, terutama di lini tengah dan lini depan sih. Mungkin itu ya yang harus diadres sama Sintayong memasuki musim baru. Jadi kalau dibandingin sama musim lalu ya, kan yang awalnya bagus terus lama makin menurun. Apakah sekarang lebih menjanjikan dalam sisi kompetitif ke depannya untuk liga musim Super. ini? Iya, lebih banyak opsi sih. Kayak kemarin Pratama kan juga menawarkan sesuatu yang selama ini kita tahu tentang dia gitu kan. Dia bisa nyisir lapangan dengan lumayan oke, lalu beberapa peluang yang didapatkan lewat lemparan ternyata masih efektif juga gitu kan. Karena dari pemain-pemain kita yang punya lemparan jauh, yang paling beda tuh memang lemparannya Arhan ya. Maksudnya tuh bisa tajam Kemarin gitu. udah hampir yang kena tiang kan berawal dari situ. Dari kalau nggak dia. salah ya. Itu kan lemparannya kayak Shane kan juga bisa lempar jauh sebetulnya. Terus Robbie Darwis, banyak lah beberapa pemain yang bisa lempar jauh. Tapi kan banyak yang agak ngelambung di udaranya tuh nggak kenceng gitu. Tapi ini kayak tendangan kan bentukannya. Lemparannya Pratama tuh bus gitu tuh. Itu bisa menjadi added value lah untuk kalau ada something yang mandek, lo butuh sesuatu, itu bisa diandalkan juga di beberapa game lah. Tapi benar sepakat sih ya, kata Bung Aryo, lebih banyak opsi lah. Kayak di kiri kan Persija sekarang ada Arhan, ada Shane, ada Doni. Tri. Itu iya. persaingannya akan seru tuh siapa Betul. nantinya. Iya. Apakah Arhan kembali akan dipilih STY favorit? Apakah ada yang akan dijual? Gitu? Nah, iya itu menarik juga sih mungkin. Nah, mungkin PR-nya mungkin bagi Sintayong untuk bisa ke depannya nih, khususnya di liga lah, di liga. Karena kan harus juara lah mungkin. Paling mendesak kalau menurut saya lini depan. Ya, masih ada Gustavo Almeida, oke ya. Tapi kalau misalnya menghadapi lawan yang kelasnya seperti Persib, Persebaya, mungkin Borneo atau Dewa, itu butuh striker yang memang harus lebih tajam, harus lebih bagus ya dibanding ya. Saya nggak mengecilkan peran dari striker asli lokal seperti Excel gitu ya. Tapi ya kita lihat sendiri kemarin dikasih menit main sejak starter gitu. Tapi kan nggak mudah juga kalau menghadapi tim seperti Persib gitu. Apalagi yang dihadapi biasanya itu kan backnya tuh back pemain-pemain asing gitu ya. Jadi lawannya memang harus sepadan gitu. Saya nggak ngerti Gustavo Almeida kemarin kenapa nggak dimainkan sebagai starter gitu ya. Mainnya kan di babak kedua yang dipercaya Excel. Jadi yang paling mendesak kalau di Persija kalau mau juara ya harus ada top level strikernya gitu. Karena kalau di tengah sudah ada si Lonjar, di belakang ya tunggu Rizky Ridho balik gitu kan ya. Di sektor sayap Raihan Hanan juga masih ada di timnas. Jadi sektor depan striker itu harus ada tambahan pemain gitu, dan kalau bisa ya yang nggak butuh adaptasi lama-lama gitu, yang datang ya model kayak Balsa Sekulic itu bisa langsung on fire, bisa langsung cetak gol ya, itu yang dibutuhkan paling mendesak ya di Persija. Ya, terutama yang bombernya ya, tipe bombernya ya. Kalau dari kedua wings kan ya Doni Tri bisa dorong ke atas, Victor Detan masih ada, Witan juga masih ada, Arli Ansah juga tampil bagus. Aditya Warman masih nggak, Win? Raihan ya, yang di kanan juga bisa Ya, kan, Raihan juga bisa. Aditya Warman masih nggak ya? Jadi Itu kalau masih ada juga tuh kan pemain muda juga bagus juga mainnya. Tengahnya memang striker di depan itu yang gantiin Excel. Kalau lawannya pemain-pemain asing tadi yang Erwin bilang, ya memang butuh sih tambahan pemain. Bahkan kiper aja udah bingung juga tuh, ada Nadeo ya, ada Safik ya. Iya. Kalau buat Persib, sebenarnya kan Persib juga udah bagus banget ya kalau dibandingin yang grup-grup lain. Apa masih ada PR gak sih? Karena kan empat ajang lah Persib, artinya harus lebih. Karena kan ya gue selalu bilang bahwa Persib tuh kalau di lokal setengah merem lah ya. Maksudnya kalau di liga domestik. Iya. Maksudnya bukan mengurangi kualitas tim-tim lain gitu kan, tapi mereka dengan kualitas
Yang kemarin aja mereka udah kemarin tripit gitu ya. Ini tambah pemain timnasnya banyak pula gitu kan yang masuk ke sini. Kita nggak tahu tuh nanti Ragnar ada di situ, Sandy Walsh ada di situ, Tom Haye Reinders. Begitu penuh dengan pemain-pemain berkualitas gitu. Cuman kan yang mereka masih penasaran jelas tampil di ACL 2 gitu kan. Ketika mereka berpikirkan bahwa dengan materi seperti kemarin kita bakal berbicara panjang nih di ACL 2, ternyata nggak juga. Ketemu tim Thailand susah juga. Untuk di grupnya kan juga nggak mulus juga kan sebetulnya. Perjalanan dari Persib nggak mudah gitu. Ternyata ada kalahnya juga lawan tim Singapura gitu, lawan tim-tim Malaysia juga nggak menangnya mudah juga. Jadi dia udah melihat ini gue harus berbicara di level Asia gitu. Makanya pemain-pemain yang didatangkan mungkin priority utamanya adalah ACL 2 gitu. Tapi bukan berarti kalau di liga mereka langsung tampil dengan kualitas pemain yang nggak bagus. Ya tetap yang tadi kita bicarakan, Persib semuanya pemainnya bagus gitu. Jadi main di liga pun pasti mereka akan tampil juga dengan level tertinggi. Karena begitu dalamnya skuad yang mereka punya, begitu tebalnya kualitas pemain yang ada di situ. Jadi rotasi itu nggak akan ngubah permainan tim secara signifikan. Nggak kelihatan bolongnya juga. Nggak kelihatan. Nah kalau ngobrolin Persija, mungkin selama berarti 4 pertandingan ya ditangani oleh Sintayong, sudah terlihat nggak sih mungkin identitas tim ini bermainnya akan seperti apa? Atau masih butuh waktu lagi nih Sintayong untuk mematangkan, khususnya mungkin finishing ya, kalau kamu kemarin kan peluang banyak tapi masih susah cetak gol gitu. Kalau gaya mainnya kelihatan udah kelihatan gitu ya. Tapi kalau butuh waktu pasti. Karena kan ya itu tadi bahwa Sintayong baru pertama ini menangani klub, ya kan. Terus dia juga tidak menerima warisan dari pemain-pemain yang mayoritas berhasil di musim lalu gitu kan ya. Diubah total. Ya, banyak yang diubah, banyak yang dirombak gitu. Pemain asingnya banyak sekali yang pergi kan. Jadi butuh waktu pasti. Tapi kalau gaya main sudah kelihatan, dan satu identitas dari Sintayong yang kita kenal waktu di Timnas itu kan dia mempercayai pemain-pemain muda, ya kan. Ada kebijakan yang disebut-sebut sebagai potong generasi waktu itu, ya kan. Sehingga pemain-pemain muda yang naik levelnya itu naik gitu. Ya Witan, Egy, Rizky Ridho, termasuk Hernando ya. Jadi di Persija terutama di pertandingan pramusim kemarin ya, yang saya bilang tadi bahwa 3 pemain yang di depan itu pemain-pemain anak-anak muda gitu ya, pemain lokal semua gitu, meskipun punya Gustavo Almeida di sektor striker, tapi yang dimainkan Excel gitu. Jadi ada gaya dari Sintayong yang dia juga memainkan sepak bola menyerang gitu di Persija, mempercayai pemain muda dan memainkan sepak bola yang menyerang, berani bermain terbuka ketika menghadapi Persib ya, kalau rujukannya Persib. Kira-kira masih butuh waktu nggak sih untuk sampai identitas itu beneran nyerap gitu ke para pemainnya? Pasti butuh waktu ya. Bojan Hodak waktu musim lalu membawa Persib 3 kali juara, itu kan di awal musim juga nggak langsung, nggak langsung oke gitu langsung mainnya. Ini kalah. Iya, ada beberapa kali kalah kan, sama Persijap sempat kalah, sama Persita kalah 1-0. Jadi dengan Bojan yang sudah 2 musim sebelumnya menangani Persib dan juara, di musim ketiganya ketika rombongannya Ciro, Nick Kuipers itu pergi, kan butuh waktu juga gitu. Pemainnya sama, pelatihnya sama, klubnya sama, sebagian besar pemainnya masih ada, meskipun yang rombongannya Ciro pergi, butuh waktu. Nah ini apalagi Sintayong, dia baru menangani klub, pemain-pemainnya banyak yang baru, meskipun ada juga yang bekas anak buahnya dia waktu di Timnas kan ya, ada Witan, ada Rizky Ridho, ya. Jadi butuh waktu pasti. Berapa lamanya saya nggak tahu berapa lama gitu ya. Harus cepat karena kan targetnya harus minta juara ini. Iya, ulang tahun. Manajemennya ulang tahun Jakarta yang ke-500. Nah artinya kalau gitu realistis nggak target juara gitu dengan dia baru menangani sekarang? Biasanya kan kalau di liga-liga luar ya musim pertama ya lihat aja dulu ya, nggak langsung target juara, tapi ini langsung targetin juara, kasih uang banyak. Ya makanya tergantung nanti shopping. kelengkapan skuadnya ya. Cuman kalau kita bicara dari 4 pertandingan, apa yang dia tawarkan untuk Persija udah mulai kelihatan. Tadi seperti kata Erwin, dari sisi permainan tuh udah kelihatan bentuknya gitu kan. Tim yang dia mau tampil ofensif bisa meraktekin ofensif. Tapi memang karena kualitasnya nggak setebal itu untuk di Piala Presiden, mungkin hasil akhirnya nggak jadi bisa optimal gitu, karena memang nggak semua pemain terbaik yang bisa dimainkan gitu. Tapi kalau nanti semuanya udah berkumpul, pemain lini belakangnya juga udah lengkap,
tambahan di depannya juga si Rehan Hanan udah balik, ada beberapa opsi yang akan lebih mempertebal kualitas yang ada kemarin gitu. Jadi dari sisi permainan, gue sih tetap yakin ya Persija bisa menjadi tim yang mengganggu upaya Persib untuk misalnya mereka mengincar gelar keempat gitu. Salah satu yang masuk kalkulasi untuk bisa mengganggu ya jelas Persija gitu. Dari sisi pelatih, dari sisi permainan, dari sisi materi tim. Nanti kalau mungkin dia akan ngumpulin pemain-pemain timnas tapi versi lokalnya gitu ya. Nanti misalnya Marceng itu bisa diambil gitu, mungkin seru banget tuh kalau bisa gabung ke Persija. Jadi di Persibnya mungkin banyak yang diasporanya nih pemain timnasnya, tapi kalau di Persija justru udah ada Witan, Pratama udah dibalikin ke sini, ada Donitri, kan jadi seru ya kita ngelihat penampilan dari sisi kualitas dua tim yang emang punya kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Itu timnas klub itu atau timnas aja tuh ya. Paling Kalau tidak dulu Sintayong dibilangin. udah membuktikan bahwa anggapan akan memainkan negatif football yang nggak menarik bertahan, Ternyata counter terpatahkan attack, ya. terpatahkan Iya. ya. Kaget juga kan melihat Persija bisa juga nih main taktis gitu kan. Ya itu kan sebenarnya agak kurang setuju ya ketika orang bilang Sintayong cuma taunya defense to counter. Ya di round 3 memang begitu ya, karena lawannya kan dia kalkulasi. Lawan gua peringkat 1 si Jepang gitu di Asia. Lalu pot 2-nya peringkat 1-nya si Australia, pot 3-nya peringkat 1-nya Arab. Semuanya di pot 1 semua kan. Gimana caranya gua ngelawannya? Ya, dia membuat sebuah sistem defense to counter gitu. Tapi kan kualitas pemain untuk mempraktekkan itu, penerapan di atas lapangannya kan belum tentu bisa optimal gitu kan. Serangan baliknya dapat nih, tapi begitu one on one karena kualitas nggak cukup kan, belum kedatangan oleh Romani kan pada Ya. saat itu Iya, kan. iya. Jadi hasilnya mungkin jadinya nggak optimal gitu. Nah orang berpikir cuma bisa defense to counter, tapi kalau timnya Sintayong dulu, kalau ketemu tim yang kualitasnya di bawah mereka, kan kita juga nyerang mainnya, kita juga mainnya ofensif, nguasain permainan, kita bisa build up juga. Jadi cukup lengkap juga amunisi strategi yang dipunya oleh Sintayong untuk mempraktikkan sepak bola ofensif. Dan langsung terbayar lunas nih di Piala Presiden. Dia nunjukin bisa loh kita tampil ofensif, neken Persib terus-terusan kan kemarin di akhir babak kedua tuh mereka coba untuk nyamain skor gitu. Jadi nggak melulu Sintayong latih pasti akan mainnya bertahan dan juga counter, enggak juga gitu. Lawan Vietnam menang 2 kali loh Sintayong. 3 kali Ayo, kan. mulai Di memancing kualifikasi. Oh, iya. memancing Piala golongan. Dunia. Kualifikasi Piala Dunia menang di sana 3-0. Iya. Ya kan? Menang di sini 1-0. Di Saya Piala sih di Piala denger Asia aja kan menang nih. juga. Iya. Belum banyak pemain Indonya kan, pemain Iya. diasporanya. Iya. Mancing-mancing apa sih? saya denger aja nggak komen. Kita mah diem aja ya. Iya, diem aja kita mah. Oke. Tutorial ngalahin Vietnam. Jadi yang timnas pelatihnya mesti belajar dikit nih nonton videonya di YouTube. Belajar banyak juga nggak apa-apa. Oke. Selain tadi derby, bukan El Clasico kalau kata Bang. Iya. Derby El Clasico apa? zaman now, El Clasico. Zaman Zaman now. now. El Clasico zaman now. Ada juga derby Jawa Timur nih. Iya. Derby Jawa Timur. Boleh. Ini sama sih sebenarnya, rivalitas juga Persebaya Arema ya. Ya, Bang. Ya tragedi Kanjuruhan kan dulu ini. Jadi nggak kalah panas juga sih. Ya pada akhirnya Persebaya juga membuktikan belanja jor-joran bisa masuk semifinal. Iya. Mungkin melihat pertandingan Persebaya Arema gimana Bung melihat? Persebaya ini juga punya ambisi untuk jadi juara karena kan mereka pengen merayakan 100 tahun klub. Misi yang sama dengan Persija. Ya, sebenarnya. kalau Persija kota ya 500 tahun kota Jakarta. Tapi kalau Persebaya ada ambisinya 100 tahun klub. Dan Persebaya kalau dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya ini termasuk royal untuk beli ya, untuk beli pemain karena di musim-musim sebelumnya tuh Persebaya kalau saya ngelihatnya itu ada efektivitas yang dilakukan oleh manajemen yang dipimpin oleh Azrul Ananda. Azrul Ananda itu basicnya kan basket NBA gitu kan ya. Jadi kalau NBA itu kan seimbang banget gitu klubnya gitu. Jadi nggak ada tuh yang jago semua gitu pemainnya Iya, kan. benar. Trade in trade outnya harus seimbang. Nah Persebaya tuh kalau saya ngelihatnya ada unsur itunya di beberapa musim belakangan. Cuma sekarang ini lumayan royal gitu ya. Mungkin karena kemungkinan besar karena memang mau ngejar 100 tahun. Ya di musim lalu juga sebenarnya kan ada peluang gitu ya. Cuman agak terlambat karena Iya. Bernardo Tavares Tavares. masuknya kan nggak Pertengahan. ya pertengahan musim kelihatan bagus ya udah agak terlambat untuk ngejar Persija, Borneo dan Persib. Nah musim ini bukan sedikit sih lebih royal ya untuk beli pemain, untuk bongkar pasang pemain dan yang
latih Bernardo Tavares ini dari awal musim gitu. Jadi dia memang belanja pemainnya, ya dia tahu kebutuhan pemainnya. Itu yang membuat Persebaya sekarang ya oke, mereka kemarin menangnya hanya 1-0 gitu ya, tapi mereka sudah membuktikan bahwa bisa masuk ke semifinal. Cuma di belakangnya itu juga masih kelihatan beberapa kali Arema kan terutama lewat Trupas sih kemarin ya. Peluang-peluang yang didapat Arema tuh juga cukup banyak gitu ya untuk dilakukan di dalam kotak penalti Persebaya. Jadi ada belanja pemain, ada pemain-pemain yang ditarik lagi sama Bernardo termasuk Yuran yang cetak gol kemarin. Tapi ada juga PR-nya di lini belakang dan mungkin di depannya juga kali ya, butuh striker yang benar-benar tajam gitu. Carlos de Melo mungkin ya. Itu gelandang. Jackson Thiago. Harus dulu. Danilo Fernando tuh, yang juaranya Erwin tuh. Ya mungkin ya ketika komparasinya adalah klub-klub zaman sekarang in order untuk bisa bertarung di level atas, ya lo harus belanja gila-gilaan. Bukti Dewa, bukti Malut. Itu kan instan. Begitu mereka langsung bisa bedol desa tuh dari Persib ke Malut, langsung tuh peringkatnya tinggi gitu kan. Lalu kita bicara Dewa pun seperti itu. Mereka jor-joran, kualitasnya langsung bisa jadi runner up gitu loh di musim 2 musim sebelum ini gitu. Artinya emang lu butuh belanja besar untuk bisa bertarung melawan tim-tim yang biasa belanja besar gitu. Sekarang Persib seperti itu, Persija juga seperti itu, dan kebukti Persib dan Persija kemarin bertarung. Borneo pun dari sisi pembelian juga selalu bagus ya kalau kita harus akuin. Diam-diam tiba-tiba dapet aja pemain yang bagus-bagus gitu. Squadnya keren. Squadnya selalu bagus gitu. Jadi ya Persebaya mau nggak mau harus ikutan ke situ untuk bisa bertarung. Apalagi kalau tadi Erwin bilang aim-nya adalah 100 tahun kita memberikan something buat kota Surabaya nih lewat Persebaya. Ya mereka harus mulai berani gitu. Selama ini kan kita tahu Persebaya tuh mencetak pemain kan. Pemain-pemain berkualitas kan udah banyak banget yang muncul dari Persija. Rizky Ridho, Hernando, Marceng, ya dulu ada Rian. Supriyadi ya sempat ada juga. Irianto. Rian juaranya sama Persib, bukan sama Persebaya. Pulang lagi. Pulang lagi. Kalau semuanya pada pulang mantap tuh ya. Kampung itu. Keren banget tuh. Jadi ya mungkin itu ya. Kalau gue ngelihat tim-tim lain mengeluarkan uang lebih untuk bisa bersaing, akhirnya Persebaya masuk ke situ gitu. Dan pembelian Yuran sih pas banget sih, top banget ya. Ini pemain udah cukup lama ngetop, tapi ya nggak bisa ngangkat timnya gitu karena yang lainnya kan nggak bisa ngikutin kualitas dia gitu. Tapi ketika dia gabung ke Persebaya, langsung jadi pemain yang cukup sentral, mencetak gol terus ya dalam berapa kesempatan ya, dia sempat bikin 2 gol ya. Kalau nggak salah kemarin juga dia bikin 1 gol. Yang ngebuktiin bahwa ya balik lagi tadi kalau aim lo untuk bisa bersaing lo harus berani untuk belanja banyak, dan sejauh ini pembelanjaannya termasuk efektif ya dari sisi apa yang mereka tawarkan di lapangan. Tapi kunci mungkin yang kesuksesan Persebaya di Piala Presiden ya khususnya yang udah terlihat, apakah tadi mungkin pembelanjaan pemain atau faktor Bernardo Tavares ya yang emang dari pertengahan musim yang bisa mengangkat Persebaya. Iya, waktu itu kayaknya kita sempat bahas di sini apa di mana gitu ya. Ketika ditanya 2 tim yang punya peluang paling besar untuk menjadi juara, kan selalu yang diapungkan tuh Persib Persija. Yang outsidernya siapa nih? Gue mengangkatnya Persebaya gitu, based on apa yang diberikan Tavares di musim lalu. Akhir musim kemarin dia nunjukin kualitas yang udah naik-naik, cuman udah bisa dibilang terlambat ya. Karena di awalnya startnya kurang bagus sehingga mereka berada di tengah ke bawah dan perlahan-lahan bisa naik ke atas gitu, tapi udah sulit untuk bisa mengejar tim-tim yang ada di atas. Tapi itu kan udah kelihatan tuh cara bermainnya, determinasinya, kemampuan Tavares untuk merotasi pemain, pengetahuan terhadap tim-tim yang akan dia hadapi, itu udah cukup tahu gimana Persebaya bakal bermain gitu. Dan di awal sekarang ketika orang mungkin berpikirnya yang bakal muncul sebagai juara grup di Piala kemarin kan Persija mikirnya kan, bukan Persebaya. Ini mereka berarti kan 1 step di atas sudah ngelewatin target gitu. Mereka bisa jadi juara grup dan bahkan lolos ke final. Tapi dengan shopping seperti itu ada konsekuensinya nggak sih, atau masih ada aspek yang mesti dibenahi lagi nggak sih? Kalau dari Persebaya udah belum lengkap banget ya Win. Kalau dari sisi tim ya, kalau dari sisi belakang ya kemarin udah terlihat ya lumayan lah, ada Yuran,
dari sisi tengah, dari sisi bermainnya pun udah lumayan rapi kalau dari sisi tengah gitu. Cuman dari sisi depan mungkin butuh tambahan kalau gue bilang ya dari Mirip sisi kayak Persija, Iya, butuh benar, striker depan yang lagi ya. yang butuh striker yang killer gitu. Nah, artinya tapi ini kalau ngomongin Persebaya, ya kita lupain dulu nih Persib karena mungkin dia akan lebih fokus ke ACL ya. Persebaya sama Persija ini punya misi sama nih untuk tahun ini ya kan. Nah, yang lebih siap mungkin Persebaya ya karena Bernardo udah lebih dulu mengenal timnya. Ada faktor plus minusnya sih kalau menurut saya ya. Persija dengan identitas STY dengan keberanian mempercayai pemain muda ya, dengan dana yang dengar-dengar sampai 500 M, dengar-dengar ya, dengan dana yang besar gitu. Persija punya peluang juga gitu ya, ada plusnya juga gitu ya. Mungkin minusnya sama, butuh striker yang benar-benar killer gitu. Persebaya dengan Bernardo ya punya faktor plus juga. Dia sudah nanganin tim dari pertengahan musim lalu, punya pengalaman bersama PSM ya. PSM jadi tim kuat ketika ditangani oleh Bernardo Tavares meskipun Juara ya? iya, meskipun beberapa kali kan sempat gaji telat gitu kan. Iya, tapi tetap profesional ya, menunjukkan. Jadi juara juga. iya, jadi ada plusnya juga punya ya. kandang juga kan waktu juara. Iya. Kandangnya udah dirubuhin, nggak dibangun lagi kan, matu angin kan gitu. Kasihan sebetulnya. Itu berarti membuktikan kualitas Tavares sebenarnya ya Iya, dalam kondisi yang susah tidak gitu. ideal Ah, itu masih betul. tetap bisa Jadi juara. ada pemain-pemain juga yang dia kenal ya, Ramadan Sananta meskipun belum cetak Ya. gol, ada Yuran ya. Bernardo Tavares bersama Persebaya juga punya faktor plus juga gitu ya. Apakah siapa yang lebih siap ya? Menurut saya sama-sama siap ya. Tergantung nanti gimana adaptasi di kompetisinya, siapa yang bisa lebih cepat gaspol gitu. Kalau ketemu striker yang bisa langsung tune in itu akan menambah faktor plus lagi gitu. Artinya bisa dilihat dari berapa pertandingan sih kalau di liga kan butuh konsistensi. Nah, biasanya di awal-awal mungkin 5 pertandingan pertama atau Mungkin 32 pertandingan kali. wah, semua Udah dong. mau habis. Udah mau habis. Kalau gitu keburu kalah. Kurang dari 10 pertandingan lah harusnya ya. Oh, udah bisa membuktikan ya, itu ya. konsisten. Kalau maksimalnya tuh mungkin kurang dari 10 pertandingan. Persib kemarin kan nggak sampai 10 pertandingan ke atas yang dia udah naik lagi itu kan. Ya butuh waktu pasti gitu. Pemain baru, pelatih baru itu pasti butuh waktu. Ya, dengan pramusim kayak gini kan lumayan ya buat nge-tune-in pemain-pemain gitu. biar- Iya. Dan yang bikin seru kan gini, Persib itu ditangani pelatih baru, bukan Ya. Bojan lagi. Meskipun ya Igor Tolik udah tahu juga kan ya. Tapi kan dengan tidak adanya Bojan ya ini menjadi seru bagi tim-tim lain gitu. Malah kalau tidak salah mungkin Benar berarti. Igor Tolik Bener ya, kalau nggak salah bener. Igor Tolik itu belum pernah kalah dengan yang waktu nggantin Oh iya, Bojan selalu dua kali menang. Iya. main, 2 kali Dan menang selalu ya, menang kalau nggak salah, dia. iya. Sampai sekarang kan selalu menang gitu. Salah satunya bersejarah banget lagi di kandangnya PSM kan. Iya. Persib jarang menang atau mungkin nggak pernah menang di kandang PSM. Dan menang telak ya. Menang, nggak telak juga sih, 1-2 kayaknya. 1-2. Ya. Skornya 1-2. Oh sorry, telak yang satunya. Yang satunya. Iya. Oke, kalau kita lihat ke final Persib sama Persebaya ya, apakah emang apakah ini bisa kesempatan buat Persebaya menunjukkan dirinya atau masih diunggulkan oleh Persib nih? Persebaya bakal lebih ngotot karena dia doang ya yang belum juara ya Piala Presiden ya. Dibandingkan Iya. Persib lagi. pertama ya. Iya, Iya. Persib pertama, Arema paling banyak gitu. Persija pernah juara juga, tapi yang kemarin semifinalis ya, Persebaya yang belum pernah. Dari sisi kesiapan, kan sebetulnya kita melihat dua tim yang dibilang bakal juara kan Persib Persija gitu. Tapi yang justru skuadnya paling lengkap ya justru Arema sama Persebaya ya. Iya. Karena kan mereka Benar. nggak Full Nyumbang tim. ke timnas ya. Full tim. banyak yang dipanggil ke timnas gitu. Jadi Nggak ada malah kalau Persebaya nggak ada. ada ya. Nggak ada. Karena Ramadan Sananta dicoret ya. Jadi dari sisi kualitas sebetulnya Persebaya bisa ngelawan Persib sekarang ya dengan materi yang seperti ini gitu. Jadi jangan heran kalau nanti ujungnya Persebaya yang bisa menjadi juara gitu. Tapi yang tergantung di atas lapangannya lah seperti apa, rotasinya nanti seperti apa, pendekatan gamenya seperti apa, defense to counter apa enggak, yang kita bicara momentum, ya kayak kemarin Vietnam nggak banyak megang bola tapi dapat momentum golin aja. Mancing-mancing lagi. Mancing lagi. Balik lagi. Balik lagi. Yang penting kan momentum kalau main bola kan, lu dapat kesempatan lu bikin gol gitu kan. Kayak kemarin Persija kesempatannya banyak nggak bikin gol, sayang kan. Iya, iya. Momentumnya bisa dimanfaatin nggak? Karena detail-detail kecil ya ketika sudah final itu yang akan menentukan gitu. Jadi bukan pasti pemenang antara Persebaya dan Persija
Persib yang bakal menjadi juara, bisa juga datang dari Arema atau Persebaya yang akan menjadi juara. Dalam hal ini Persebaya yang akan tampil lebih ngelawan lah pastinya. Nah, kalau kata Bung Hero, Persebaya akan lebih ngotot nih. Nah, kita ngomong dari sisi Persibnya, apakah Persib akan melepas, artinya ya tanda kutip ya, karena Berginho kan sempat jadi korbannya Piala Presiden nih, akan mikir berapa kali mungkin. Tapi kan hadiahnya banyak. Iya itu, lebih banyak dari Liga lagi. 8M Iya. hadiahnya. Nah, itu Naik dilema juga nih. Kalau dilihat dari permainan, dari materi pemain, Persib kayaknya punya peluang yang lebih besar dibandingkan dengan Persebaya untuk menang gitu ya. Aduh udah senyum-senyum ya. Pilain Persib gitu. Ini bonek merendah. Jujur punya peluang yang lebih sedikit lebih besar ya dibandingkan dengan Persebaya. Tapi ya itu tadi belum tentu dengan pemain yang mungkin dengan lebih banyak pilihannya di Persib belum tentu bisa menang dengan mudah gitu ya. Berharapnya sih seru di final gitu ya. Sama-sama main terbuka, kalau banyak gol akan seru gitu. Meskipun nggak ada penontonnya sih kurang seru ya. Iya. Banyak penontonnya di rumah. Di rumah. Di rumah masing-masing. Di masing-masing kotanya mungkin rame ya. Iya, bisa pestanya rame. jadinya Bisa di nobar. jalanan nih macet ya kan. Iya. Ntar kayak laganya lagi tuh, party. Berarti Persib lebih berpeluang. Kalau menurut saya ya ada Di atas kertas sih ya. ya. Nah, Persebaya kan tadi dibilang Persib lebih berpeluang, tapi Persebaya tadi kan dibilang kita lebih full tim lah Iya. dibandingkan Persib yang ya bisa dikatakan pincang ya, nggak ada beberapa pemain pilarnya gitu. Dan akan main lebih ngototnya. Berarti kalau menurut Bung Haryo, apakah Persebaya akan berusaha untuk ini kan jadi momentum ya buat mereka untuk Kesempatan. ya menaikkan moral lah, Ya, menaikkan betul. semangat. Opsi yang ditawarkan Persebaya mungkin lebih banyak ya dari pemain-pemain yang ada gitu, karena semuanya ya bisa dibilang kualitasnya ketimbang cadangannya Persib yang lebih banyak pemain muda mungkin lebih lengkap Persebaya gitu. Cuman kan kalau tim intinya udah oke ya kayak dalam hal ini Persib kemarin kan bisa dibilang semua tim inti yang bermain kemarin tuh nunjukin kualitas oke gitu, termasuk Balsa, termasuk yang di Kembe Mutombo di belakang. Banyak pemain-pemain yang baru tapi langsung bisa ngecun gitu. Tapi kan kalau kita bicara merekanya deadlock akan repot juga kan, memasukkan pemain-pemain baru ya, walaupun ya Faris mainnya oke juga, Nazril mainnya oke juga, banyaklah pemain-pemain mudanya yang tampil oke gitu. Cuman kalau dilawan dengan permainan yang bisa dibilang keras nanti yang ditawarkan oleh Persebaya, nggak mudah juga pastinya buat Persib untuk otomatis menjadi juara gitu. Jadi kalau laganya bakal berjalan seru, ya gue cukup optimis sih. Ingat laga ini bakal berjalan seru dan pemenangnya akan ditentukan oleh ya detail-detail tadi. Bisa nggak manfaatin kesempatan, ketika lo gagal manfaatin kesempatan yang harusnya bisa menjadi gol, itu bisa menjadi bumerang buat Persebaya. Faktor plusnya, ya kalau lo bisa juara di sini, ya otomatis nambah mentality untuk bisa mengarungi Liga besok. Dan biasanya Persebaya tuh rada susah nih dikalahin sama Persib. Ya kan, beberapa pertandingan pada susah kan. Tapi kalau gua nggak salah di musim lalu salah satu kemenangan Persib yang penting gede. itu di kandangnya Persebaya Iya, di satu Gelora kali, Gelora Bung Tomo gitu. Seru sih ya dengan pemain Persebaya itu kan banyak dapat pemain Pereira, Mabela itu kan bagus-bagus. Diego Ramalho, Pereira sama Ramalho itu sama-sama Portugal kan. Oh iya. Jadi dapat pemainnya itu juga pemain yang kelihatannya bagus nih gitu ya. Sekali lagi nggak bisa langsung dijudge gitu, tapi potensi bagusnya tuh ada gitu. Zaman sekarang kan nyari pemain itu nggak kayak zaman dulu yang nggak bisa di trace datanya gitu. Zaman sekarang tuh harusnya dapat pemain yang bagus-bagus tuh bisa lebih mudah gitu ya. Tergantung duitnya ada apa enggak gitu. Karena kalau gue pernah sempat ngobrol sama Ponario Astaman, kan dia di Borneo FC. Oh, iya. Dia sempat cerita gitu. Memang ada toolsnya untuk nyari pemain, posisi apa, terus usianya berapa, kayak main FM, Football Ini Manager mungkin gitu. di Borneo yang dilakuin ya. Iya. Dan udah Beberapa dilakukan klub. dilakukan oleh beberapa udah jamak lah itu ya. Jadi Persebaya dapat pemain yang bagus-bagus tuh juga kelihatan potensial gitu ya. Yaitu tadi Ramalho, Pereira kelihatan bagus sih di lini depan ya. Kalau Ramalho kan yang di belakang. Back kirinya juga bagus tuh. Kemarin sempat ngambil tendangan bebas yang ditepis sama kiper Arema itu, jadi ada Jefferson. Nah, Iya, Jefferson bagus ya, Jefferson Silva Iya, namanya.
Dan itu yang menjadi modal buat Persebaya kalau mau bisa jadi juara ngalahin Persib. Jadi kehilangan Bruno Moreira juga nggak terlalu berefek ya. Nggak terlalu kelihatan ya, karena cukup solid sih dari sisi permainan. Tadi pemain-pemain yang disebut Erwin menawarkan sesuatu yang berbeda dan langsung impactful gitu. Buat timnya solid, antar lininya juga jalan. Tinggal kalau dari sisi kelengkapan sih masih striker sih kalau kita bicara nanti mengarungi liganya ya. Tapi di turnamen kali ini ya udah ya ini existing players yang bakal bermain gitu. Tapi untuk mengarungi liga jelas selain Persija tadi Persebaya juga butuh striker yang mematikan gitu. Karena kan pasca Boas kayaknya nggak ada lagi ya pemain lokal yang bisa ada di jajaran top scorer gitu. Maksimal 11, bicara di mungkin double digit tapi double digit bawah gitu. Selebihnya ya di bawah 10 gol gitu. Ya Egy 11. Sempat tuh Egy. Ya Egy 11, lalu si Yakob Sayuri juga bisa. Tapi kan pasti yang lainnya kan 20-an tuh udah pasti pemain asing gitu kan. Nah, lu untuk menjadi pemain tajam itu lu memang butuh striker asing yang punya kualitas oke yang langsung bisa tune in ataupun yang sudah proven di liganya gitu. Yang diambil sama Malut kan DDS sama Ciro udah proven di liga diambil. Sebelum ke Persib kan juga dia udah proven juga di liga kan. DDS juga. Jadi ya lo butuh pemain seperti itu untuk bisa bersaing di liganya nanti gitu. Tapi kalau untuk final kali ini karena Persibnya juga nggak lengkap, secara otomatis punya peluang yang besar juga nih Persebaya untuk ganggu Persib. Oh, yang belum kebahas nih mungkin Peralta ya. Saya lupa tadi keskip. Peralta nih sempat main kan perdana kemarin lawan Persija, meskipun cuma berapa menit. Sudah terlihat mungkin skill ya. Nggak sampai 10 menit kemarin kan, mungkin tapi 5 menit lumayan kali lah. ya. 2 tambah 5 ya, cuma 7 menit. Awas jangan salah hitung lah. 2 tambah 5. 7 ya. Itu yang dinanti-nanti kan debutnya. Belum terlalu lama. Ya secara skill kita tahu lah waktu main di Borneo seperti apa. Kan penasaran memang kan. Kalau Peralta dengan skuad Persib yang banyak orangnya seperti itu, Peralta mainnya di mana, berapa menit mainnya kayak apa, itu yang bikin penasaran. Belum bisa dinilai ya dengan menit main yang sedikit ya. Tapi yang sekarang banyak didiskusikan nih, nasibnya Ramon ya kalau di Persib ya. Belakangan kan aduh. Bukan Ajo ya. Nah mungkin melihat Ramon apakah bakalan tersingkir juga nih sebelum liga dimulai? Karena performanya kan wah. Iya. At some point mungkin pasti dia akan bermain lah kalau kita bicara 4 kompetisi tadi ya yang dimainkan Persib. Karena kan dia kemarin yang tajam Andrew Yung, tapi kan nggak tajam di semua kompetisi. Di salah satu doang tajam. Terus Ramon awal musim oke, ngilang, akhir-akhir bagus lagi. Konsistensi itu yang belum didapatkan. Cuman kalau ngelihat dia secara kualitas individu, sebetulnya ini pemain yang punya agility bagus, punya penempatan posisi yang oke, ngotot juga tiap main. Sebetulnya aspek positifnya banyak ini pemain, cuman eksekusi untuk menciptakan gol itu yang masih menjadi kendala dia. Itu aja sih. Kalau itu dia bisa dipertajam dalam outcome menjadi golnya, outputnya, mungkin dia akan ikut bersaing tuh bersama Balsa. Balsa kan datang udah langsung ngebuktiin tuh. Berapa game langsung cetak gol gitu. Nah, ini yang harus justru menjadi lecutan buat Ramon untuk gue masih mau main di sini, gue masih mau kontribut. Dari sisi non-golnya dia tuh udah lengkap lah sebetulnya gitu. Tinggal masalah golnya aja sih. Tinggal endingnya. Mungkin yang lebih terlihat di Persib yang sekarang ya setelah sebagian dipanggil timnas ya Baros ya yang perannya sekarang. Dulu kan orang mungkin akan ini Baros mandul nih nggak cetak gol. Ternyata peran dia bukan di situ nih, dia emang bagus untuk membantu pertahanan juga ya. Malah sekarang rajin mencetak gol juga tuh si Baros tuh. Iya, semuanya kan ya karena rotasi itu ya. Kemarin tuh emang jago banget Bojan untuk bisa ngerotasi timnya. Burginho bisa bagus beberapa periode. Ya Baros juga seperti itu. Gocacea juga main juga ketika dimainin oke, tapi nggak konsisten juga. Tapi kan at least yang seperti Erwin bilang di awal, ketika skuad lo gemuk, ya udah lo tinggal rotasi aja. Oh dia lagi nggak bagus, masukin sini. Oh lagi bagus, masukin ini. Oh dia perform. Jadi kestabilan timnya tuh tetap terjaga gitu. Jadi di final Piala Presiden sekarang itu kan 2 tim yang jor-joran nih. Untuk transfer pemain, artinya ya memperebutkan buat balik modal sih. Lumayan ya kan? Paling enggak motivasinya ke situ ya kan. Kalau kita lihat di atas kertas, siapa yang mungkin lebih
kesempatan untuk menang berapa persen nih? Kalau dilihat antara mereka berdua. Iya. Kalau di atas kertas sih Persib ya. Apalagi bicaranya 90 menit gitu kan. Dengan materi intinya nih yang kemarin bermain, non yang ada di timnas, ya di atas kertas bisa menang sih Persib sebetulnya. Tapi kalau misalnya nanti Persebaya bisa membawa ini ke perpanjangan atau langsung penalti tuh Win? Ada perpanjangan ya? Kalau ada perpanjangan tuh ya mungkin akhirnya bisa ke switch ke Persebaya tuh dengan materi yang mungkin lebih lengkap dari sisi squadnya, dari pemain-pemain yang ada tuh mereka punya pengalaman yang lebih dibandingkan pemain-pemain cadangan dari Persib itu sendiri. Ya, dengan catatan Persib juga nggak setengah-setengah lah ya. Iya. Mainnya turunin semua pemain gitu. Iya, langsung full tim gitu. Iya, langsung full tim. Karena di pertandingan kedua apa ketiga kan Persib sempat pakai pemain pelapis kan. Yang sempat wah nih bakalan dilepas nih kayaknya nih si Piala Presiden, ternyata masuk semifinal menang lawan Persija. Ya udah tanggung sih kalau sekarang harus ini ya. Kalau suruh mundur kan sayang juga ya. Oke. Wah, oke, berarti kita tinggal nonton finalnya. Final. Walaupun kita nggak bisa nonton di sana, bisa ngeliat aku nonton di laptop nih. Kita nonton di laptop, apa mau nobar? Nobar aja kali kita ya. Nobar di luar lah karena nggak bisa nonton di stadion. Iya, di sedih banget. Di Bali ya kan? Iya, jauh-jauh ke Bali. Kalau bisa nonton mah hayu. Nontonnya di Bali tapi di laptop. Di hotel aja kalau gitu, Pak. Oke, it's people. Thank you sudah menonton Talk With Me kali ini. Thank you Bung Erwin. Terima kasih juga. Bung Mario Terima kasih. sudah hadir. Kita tinggal tunggu nih hasil Persib dan Persebaya seperti apa nih. Nanti kita bahas lagi ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!